Sehingga kas PKL jutaan, puluhan juta. Alhamdulillah. Untuk apa? Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel kita Ngopi-Ngopi. Kali ini saya harus mengakui bahwa saya sangat tegang ya, atau lebih tepatnya ini salah satu podcast yang menegangkan buat saya. Karena kali ini kita kedatangan tokoh yang luar biasa, tokoh figur yang apa ya namanya ya, yang besar, yang memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi. Dan ternyata beliau adalah ini juga, ternyata ketika dilihat silsilahnya ada kaitan erat gitu kan, yaitu satu organisasi, jadi bisa dibilang senior begitu kan. Tokoh kali ini yang hadir adalah Ketua Paguyuban PKL di Kabupaten Bangkalan. Langsung saja kita perkenalkan, namanya Pak Mukhlis Asyuryani Esos begitu. Selamat sore. Selamat sore. Siap. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan hadir di channel Ngopi-Ngopi. Izin kita Pak untuk berdiskusi terhadap tentang satu hal yang penting, yaitu PKL atau lebih tepatnya itu pedagang kaki lima ya Pak ya di Bangkalan. Karena kebetulan beliau adalah koordinator atau ketua paguyubannya. Jadi kita akan berdiskusi tentang itu Pak ya. Oke, boleh sampean ini dulu, boleh kita spill dulu tentang sampean, misalkan sejak kapan sampean aktif di PKL kayak gini nih? Itu tidak ada rencana untuk aktif di PKL. Namun tanggal 25 Januari 2020. 2020 kemarin. Itu Pak. Sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi ya. Itu kedatangan ratusan PKL di rumah. Subhanallah. Dia curhat bahwa sudah 1,5 bulan tidak bisa jualan karena ada kebijakan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP menertibkan jalur boros dari depan masjid sampai ke rumah sakit, Petinan, Tom Jerry, ke rumah sakit. Masjid di alun-alun tuh Pak ya, Masjid Agung ya. Agung, benar. Terus depan Kodim juga itu harus steril dari menurut peraturannya begitu. Dan memang sudah dilaksanakan penertiban itu dari hampir 1,5 bulan teman-teman PKL itu tidak bisa jualan karena selalu dijaga. Iya benar. Akhirnya dia datang ke rumah tanggal 25 Januari 2020 curhat bagaimana solusinya. Datang ke sampean. Ya, kurang lebih itu 250 PKL. Ya karena panik ya. Biasanya jualan ternyata nggak boleh jualan. Itu kan biasanya satu-satunya malah atau pencarian utamanya Pak. Cicilan sangu untuk anak sekolah itu kan dari itu. Benar. Dengan ditertibkan tanpa solusi, dia kebingungan. Jadi pemerintah dasar itu nggak ngasih alternatifnya gitu Pak ya, tinggal ya udah harus ditertibkan. Ya pada waktu itu sesudah kita ngobrol banyak dengan teman PKL, kebijakan itu ternyata tidak ada solusi, hanya sebatas penertiban, tidak boleh jual. Namun tidak ada kepastian mulai sampai kapan ini tidak boleh jual. Jadi nggak ada batas waktu yang ditentukan. Memang harus bersih pada waktu itu. Ya kita sebenarnya mendukung juga sebenarnya untuk memperindah kota, memang harus ada penertiban. Benar. Namun kan tidak boleh hanya berhenti di penertiban. Pemerintah pun juga harus memberi solusi. Betul. Coba kalau 250 orang PKL kali 5 sudah berapa ribu jiwa yang kena terancam dari kebijakan penertiban tanpa solusi. Kali 5 itu yang dimaksud sampean itu keluarga. Ya. Kan sudah berapa ribu kan? Nah, itu latar belakangnya. Dan karena itu kan hal yang real Pak ya, yang biasa kita PKL itu cuma dapetin uang dari sana, pendapatan pokoknya terus stuck kayak gitu kan, berarti gak ada pemasukan, tinggal pengeluaran. Pada saat penertiban itu terjadi 1,5 bulan, teman-teman itu nggak punya income apapun. Ya on. Nah disitulah mereka datang, mereka curhat. Gimana ini Pak, masa saya harus seperti ini? Ya akhirnya saya komunikasikan dengan Pak Wakil. Pada waktu itu Pak Nekmi ya. Siap.
Namun juga ternyata tidak ada solusi yang ditawarkan oleh Pak Mukti pada saat itu. Siap. Akhirnya kita kumpulkan lagi, terus kita bentuk, karena perjuangan kalau tanpa ada wadah itu kan tidak efektif. Bener, dianggap kalau cuma personal kayak gitu kayaknya agak ini gitu. Akhirnya terbentuklah Persatuan PKL Kota. Oh, sejak saat itu ya. Ya, Sebelumnya tidak terwadahi PKL. berserakan semua. Iya. Bener. Nah, setiap hari, setiap minggu dia selalu kucing-kucingan dengan Satpol PP. Ya Allah, ya. Nah, ini akhirnya dibentuklah Persatuan PKL Kota yang anggotanya kurang lebih 256. 250 anggota aktif ya, Pak. 5 titik. Iya. Depan Kodim, sekitar Paseban, Pecinan sampai Tom Jerry, Iya. depan rumah sakit, dan pasar KLD. Itu kan sudah pusatnya semua itu, Pak. Ya. Pusatnya PKL. Artinya yang paling kena imbas kebijakan Satpol PP itu yaitu titik-titik itu. Iya, Pak. Akhirnya dia punya kesadaran untuk berorganisasi. Alhamdulillah. Yang awalnya cuma ya udah ini urusan personal dan keluarga aja, mau jual apa dalilnya. Sekarang sudah mulai menyadari perserikatan kekuatan itu, Pak ya. Artinya ini nggak bisa ini berjuang perorangan ini. Benar. Karena yang dihadapi ini adalah kebijakan pemerintah. Subhan. Kita harus punya persatuan. Dan memang beliau boleh diminum. Oh iya. Lalu diminum. Dari Mas. Siap. Dan boleh dibilang, Pak ya, kalau beliau itu kan akhirnya kena panik attack ya dengan kebijakan itu yang melatar belakangi para PKL ini hadir. Sampean kan pasti ada latar belakang sebelumnya, sampean sebagai tokoh lah yang dapat dipercaya, kayaknya yang bisa menyelesaikan ini Pak Mukhlis nih kayak gitu. Itu awalnya gimana? Akhirnya beliau ke Saya kan kedatangan jam setengah 8 malam ya. betul. Saya kan tinggal di Nilau. Benar. Itu ada ratusan sepeda motor datang. Ya. Dikira ada apa? Ternyata itu teman-teman PKL. Iya. Terus saya tanya, ternyata dia dengar dari PKL di KLD. Apa tuh, Pak? Pasar KLD itu kan ada juga PKL. Oh ya. Yang kita organisir lebih dulu. Oh ya. Berarti sampean sudah melakukan itu. Sudah melakukan di mana di pasar KLD. Nah, teman-teman PKL KLD ini punya saudara di titik-titik yang kena imbas dari kebijakan penertiban itu. Benar. Akhirnya dia cerita, ke Pak Mukhlis saja. Ya akhirnya dia datang. Namun bukan perwakilan itu pada waktu itu. Langsung datang langsung. Karena memang perumahan kaget, dikira ada apa. Gitu loh. Tuh. Karena memang kalau urusan perekonomian itu, Pak, itu benar-benar masalah yang langsung ngena begitu kan. Sehingga mungkin beliau ingin memastikan langsung gimana tanggapan sampean pada saat itu. Ya dia memang posisi 1,5 bulan ya, tidak bisa jualan. Berarti 1,5 bulan dia tidak punya pendapatan sama sekali. Sedangkan pengeluaran wajib. Ini Jelas ya. Habis itu kan terjadi kegelisahan, kepanikan. Nah, ternyata ada informasi, ada Pak Mukhlis itu sumpah pernah mengorganisir PKL di pasar KLD. Hai, sudah terpercaya udah. Akhirnya dia curhat. Siap. Kita melakukan pemetaan masalah ini. Siap. Baru kita Sampean lakukan pada saat itu. pada saat enggak. Jadi saya bilang, kalian ini tidak bisa berjuang sendiri-sendiri, harus punya wadah. Dan akhirnya dia sepakat, akhirnya kita bentuk. Kita bentuk itu di 5 titik, 4 titik. Tidak tersental dalam satu kepengurusan. Namun per titik itu saya bikin itu cabang. Iya, benar. Rumah sakit itu cabang sendiri, punya punya kepengurusan sendiri. Iya, benar. Terus Pecinan punya kepengurusan sendiri, Paseban juga punya kepengurusan sendiri. Iya. Depan Kodim juga punya pengurusan sendiri. Nggak ada 4 cabang. Kenapa sampean bentuk kayak gitu, Pak? Ya mungkin belajar dari pengalaman PMI. Biar lebih efektif perjuangan. Iya, benar. Biar lebih efektif dan Keterwakilannya dapat banget. ya, artinya
dengan 256 dan wilayahnya luas, itu harus dibentuk itu struktur sendiri-sendiri biar tercover, biar mampu mendeteksi suasana kebatinan. Suasana kebatinan. Jadi benar-benar sudah per wilayahnya ada penanggung jawabnya masing-masing. Namun itu nanti kita mengerucut ke kita. Ya, benar. Oke. Setelah itu sampean punya kepercayaan diri bahwa perjuangannya sampean itu pasti tersampaikan atau dapat solusi itu dari pemerintah, atau apa yang proses sampean kawal itu, Pak? Ya, kekuatan rakyat itu kalau memang tidak diorganisir, dia akan selalu lemah. Benar. Tidak punya bargaining. Kalau cuma mengatasnamakan masyarakat gitu ya, kalau bukan organisasi atau lembaga tertentu agak harus diorganisir dan continue terus seperti itu. Namun saya optimis. Saya optimis pada waktu itu ternyata dari pembentukan Persatuan PKL Kota sampai 1 minggu lah baru ada informasi kepastian dari Bupati, dan malah itu ditemui langsung oleh Bupati di Pendopo. Pak Bupati dengan pertimbangan, kita juga beri masukan Pak Bupati bahwa sebenarnya pemerintah ini harus membuka lapangan kerja, Pak Bupati. Iya, benar. Namun mereka ini kan kreatif membuka lapangan kerja sendiri. Namun kenapa pada saat dia sudah melakukan kreativitas, membuka usaha, kenapa harus digusur atas nama penertiban? Benar. Pekerjaan beliau itu kan bukan kayak pekerjaan yang disediakan pemerintahan awalnya. Inisiatif sendiri, betul. Seharusnya ini pemerintah, Bupati harus berpihak terhadap benar. Mempermudah memberi uang kepada orang-orang kecil ini buka usaha. Betul. Namun dengan syarat berjualan harus tertib, betul, harus bersih, siap. Dan kami dari pengurus Persatuan PKL Kota siap untuk komitmen dengan kesepakatan. Akhirnya oleh Pak Bupati diperbolehkan untuk jualan. Subhanallah. Sehingga sekarang kan sudah 3 tahun ya. 2025 Januari 2020, sekarang sudah Februari. Berarti kan sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Tahun keempat. Alhamdulillah. Ada 3 tahun mau ke tahun keempat. Iya, benar. 3 tahun ini alhamdulillah mereka kondusif, aman, nyaman, tenang berjualan. Subhanallah. Iya. Berarti sampean tuh perjuangan sampean tuh langsung kepada, ya dianggap langsung nolong tuh beliau di PKL dan keluarga gitu. Ya memang tanggung jawab ya sebagai aktivis pergerakan. Benar. Dan Bupati begitu terbuka kepada sampean pada saat itu, dan ya udah gak apa-apa dengan ketentuan itu, dengan yang lebih baik harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Ya, artinya, dan mulai dari proses awal saya selalu melibatkan teman-teman PKL itu. Artinya proses advokasi kita ini bukan elitis gitu. Iya. Benar-benar langsung Harus melibatkan bersama. Harus melibatkan mereka. Biar mereka itu paham bagaimana proses perjuangan itu. Iya. Sehingga dia satu sisi dia mendapatkan hasil perjuangan, namun dia juga mendapatkan nilai-nilai perjuangan pada saat proses perjuangan. Betul. Pak Mukhlis itu kan sudah berhasil nih menolong beliau yang sudah 1,5 bulan nggak ada pemasukan dan lainnya. Setelah itu beliau paham tentang organisasi. Setelah dikabulkan oleh Pak Bupati dan bisa jualan lagi, organisasinya jalan nggak? Jalan. Tetap jalan. Sampai sekarang jalan. Oh iyalah, ada program-program kegiatan. Iya. PKL ada organisasinya sekarang. Artinya kita tidak hanya mengorganisir mereka pada saat menghadapi masalah. Iya. Pasca dia selesai dari masalah, kita tidak boleh meninggalkan mereka. Terus apa? Kita harus PR-nya apa, Pak? Sampean mengawal apa? Sudah tujuan di awal udah sampean berhasil gitu. Setelah itu apa? Pembentukan SDM di internal persatuan itu. Subhanallah. Perlu itu, Pak ya. Itu Iya. Perjuangan itu kan tidak hanya pada saat itu. Iya, benar. Namun ini ke depan pun juga masih banyak perjuangan teman-teman PKL. Namun kalau kita tidak mempersiapkan SDM internal persatuan ini, saya khawatir nanti hilang begitu saja.
Gimana sih maksudnya sampean yang SDM itu, pembentukan SDM? Ya artinya kita melakukan kaderisasi. Terus kita ada rapat bulanan. Rapat bulanan itu wajib. Subhanallah, ini sudah kayak organisasi Iya. Rapat bulanan itu wajib. Terus ada rapat apabila ada persoalan di setiap cabang. Di setiap cabang ada masalah, kita rapat. Subhanallah. Dan kita punya sekretariatan. Ada satu tempat khusus. Ada rumah saya tidak dipakai, ya memang saya untuk sekretariat teman-teman BKN. Subhanallah. Itu di belakangnya GOR. Iya. Keren. Nah, setiap bulan kita rapat. Terus teman-teman itu organisasi ini kan tanpa modal kan nggak bisa jalan. Iya. Akhirnya teman-teman itu ada kesepakatan setiap jualan Siap. itu ada iuran Ada iuran. Rp2.000 Subhanallah. yang dikoordinir oleh cabang masing-masing. Iya. Tiap hari. Kalau buka, kalau enggak, Kalau tidak bukan enggak. Alhamdulillah. Iya. Sehingga kas PKL sekarang jutaan, puluhan juta. Alhamdulillah. Untuk apa? Karena kita ini organisasi, maka salah satu program dari kita ini apabila ada keluarga PKL itu sakit, namun syaratnya harus opname, itu dapat santunan 300.000. Alhamdulillah ya. Pak, akhirnya saya gini Pak Polis. Saya ingat ke salah satu buku yang pernah saya baca di rumah tetralogi buruh kayaknya, bahwa memang kunci dari kemajuan itu kayaknya organisasi memang, terlebih di ekonomi. Di awal-awal tahun 19-an itu kayak perserikatan pedagang Arab, perserikatan pedagang Cina, terus serikat pedagang Islam itu kan dilakukan pengorganisiran UKM orang-orang yang aktif di dagang, dan itu sampai melakukan gitu. Jadi sampai waktu tadi bilang ini akhirnya jalan, ini saya ingat ke sana. Kira-kira Pak, menurut sampean ada nggak yang ingin dicapai oleh sampean selaku ketua PKL itu, sampai sampean mengadakan kaderisasi, iuran dan lain sebagainya? Apa tujuan besar sampean? Pendidikan politik. Pendidikan politik itu perlu Pak? Karena perubahan struktur itu. Iya. Perubahan struktur pemerintahan. Iya. Itu harus ada perubahan kultur. Iya, betul. Sepakat. Perubahan kultur ya. Dan setiap kebijakan yang berpihak itu bukan hadiah, memang harus diperjuangkan. Subhanallah. Keberpihakan pemerintah itu hasil perjuangan. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat ini bukan hadiah, namun hasil perjuangan. Kalau tidak ada kekuatan rakyat, siapa yang mau berjuang? Super sekali Pak Ulis. Keren. Maka ya itu tadi, organ-organ kayak tadi itu, Persatuan PKL Kota ini adalah organisasi rakyat. Subhanallah. Yang mandiri, dia ngerti dengan persoalannya dan dia mampu untuk menyelesaikan persoalannya. Betul. Sangat sepakat. Sehingga keberadaan Persatuan PKL Kota Bangka itu bukan hanya dalam konteks dia kena gusur. Iya. Namun ini memang harus, itu pintu masuk. Itu hanya pemicunya saja. Iya, pemicu. Itu hanya pintu masuk. Benar. Kita lebih mudah. Keren. Keren. Dan akhirnya sekarang terwujudlah itu Pak ya. Akhirnya sekarang mereka itu walaupun bukan dilahirkan dari kampus, mereka dengan berorganisasi ya, tidak jauh-jauh dari pergerakan kampus gitu. Kesadarannya, pemahamannya tentang regulasi dan ini udah keren Pak. Sehingga kalau dulu ketemu Satpol PP, dia lari terbirit-birit. Iya, ngeri gitu Pak. Iya, sudah biasa kayak sahabat. Iya. Ada perubahan mindset di situ. Karena sudah ketemu titiknya, udah ketemu nyambung. Ada perubahan mindset ya. Benar. Ada perubahan mindset, ada kepercayaan diri. Benar. Ada kepercayaan diri. Nah ini yang mahal, pendidikan politik seperti itu. Subhanallah. Iya. Pak, yang sampean ajar itu orangnya langsung atau anaknya yang masih muda atau gimana? Karena ada orangnya langsung. Iya. Orangnya langsung. Karena dia secara emosi yang terlibat dengan problem itu. Iya. Sehingga dia paham kalau dia sakit beneran. Kalau baca buku kan enggak kan? Ya benar.
Kalau baca buku cuma ada kejadian yang ada kejadian. Kalau dia nggak boleh jualan berarti dia sakit benar. coba Nah ini akhirnya ada kesadaran baru. antusias Pak ya para Alhamdulillah sampai tahun keempat ini semangat. ya Semangat. Malah kalau setiap bulan Maulid kita ini melaksanakan Maulid Nabi sampai menghabiskan anggaran 7 juta. subhanallah. Yang khusus ini Pak, yang khusus organisasinya Itu PKN. Ini ya. Ini bukan partai politik. iya benar. Mampu melaksanakan kegiatan event seperti Maulid Nabi yang anggaran 7 juta. Karena kita punya kas. Kita punya pemasukan setiap bulan itu. Keren Pak. Pak berarti PKL tuh Pak. Soal ini sampean di luar ranahnya sampean ya mungkin ya, kayak kan sampean fokus di pendidikan politik. Tapi kalau peningkatan income atau apa itu enggak ya Pak, kayak kualitas jualannya atau apanya gitu. Untuk tahun keempat kita program kita ini sudah menyentuh ke wacana. Sangat banyak mendatangkan pakar UMKM, Iya benar. pakar bagaimana mengemas itu produk. Subhanallah. Kita akan datangkan nanti. Iya. Kita akan datangkan, kita akan diskusikan dengan mereka. Sehingga cita-cita kita ingin mempersiapkan SDM PKL yang berkualitas. Oh PKL itu masuk ke UMKM ya Pak ya? Namun gini, kan di Dinas Koperasi itu kan Dinas Koperasi dan UMKM. Oh ya. Nah, kita akan ngundang itu. Benar, Dinas Koperasi. Dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin kita dapat bantuan dari pemerintah itu 500.000 per Allah subhanallah. per PKL. Karena ada program Pak Bupati ya. Iya. Ya peningkatan UMKM tuh mungkin. Ya. Akhirnya kita akses itu. Karena kita sudah ada komunikasi ya dengan Pak Bupati, ada komunikasi dengan kepala dinas. Akhirnya teman-teman Persatuan PKL Kota yang berKTP Bangkalan ya, itu dapat akses bantuan per PKL 500.000. Itu sangat membantu banget itu Pak. Nah, akhirnya mindset teman-teman itu sudah bukan ahli lagi tentang telur gulung, bukan ahli saja tentang bakso, Tentang pentol. namun dia juga sudah paham tentang regulasi pemerintah. Ya Allah, paham semua beliau tuh Pak. Ya, karena dia Sadar gitu. terlibat langsung kan. Iya benar. Itu yang terjadi di teman-teman Persatuan PKL Kota. Aduh keren banget. Sebelumnya tidak pernah terjadi ketika belum dibuat organisasi, nggak ada bantuan dari pemerintah, nggak ada. Ya dia kan masih berserapan. Iya. Masih sebagai personal ya. Pedagang perseorang. Dan kita punya seragam. Sekarang Pak. Dia beli sendiri. Saya. Terus kalau ada keluarga PKL meninggal, itu ada santunan 500.000. Allah subhanallah. Siapa yang ini berarti ada rakernya juga itu Pak. Ya setiap bulan itu kan. Iya. Setiap itu wajib itu. Rapat bulanan itu wajib. Wah, kehadiran sampean itu sangat berarti banget buat pihak PKL itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan apa namanya ya? Karena sampean ternyata udah bilang tadi kalau ini tahun keempat sudah pengembangan, bener-bener ini levelnya sudah pemberdayaan sampean, bukan sekedar advokasi Pak. Ya ini pendidikan politik, ada pemberdayaan, ada pemberdayaan ya. Sampean dapat itu semua tuh dari mana dulu? Kemampuan mengadvokasi, terus ada Pak cerita-cerita mungkin sampai akhirnya sampean dipercaya di sana. Oh enggak, kalau advokasi ini memang bagian dari ciri khas teman-teman PMI Jawa Timur ya. Iya. Jadi sampean dulu di organisasi mahasiswa concern di advokasi juga berarti. Ya artinya saya untuk melakukan pendidikan politik itu memang salah satunya adalah melakukan advokasi. Dan kita harus menciptakan organisasi rakyat. Biar rakyat itu berdaya, punya bargaining, punya nilai tawar di mata penguasa kan gitu dulu itu. Siap. Lah PKL ini ya harus gitu. Kalau selama PKL ini
tidak punya bargaining terhadap pengambil kebijakan, dia akan selalu menjadi solusi. Dia akan selalu menjadi korban dari sebuah kebijakan. Nah, benar-benar. Selalu jadi target dari kebijakan. Pada saat melakukan penertiban PKL yang ditertibkan, apakah dengan ditertibkan PKL tanpa solusi terus tertib kota? Nah, padahal PKL itu atau UMKM itu adalah pendukung dari ekonomi daerah gitu Pak ya. Sebenarnya harus bersyukur, namun mari kita bina supaya rapi, supaya tertib. Artinya tidak sekedar kita mengkritisi kemarin kebijakan, tapi juga hal-hal yang masih kurang di kita itu sampean ini. Ya, artinya kita siap bekerja sama dengan pemerintah itu. Bukan kita anti penertiban ya. Kita tetap mendukung, namun penertiban yang konferensif. Tidak hanya menertibkan saja, tidak boleh jualan, namun tidak ada solusi. Bagaimana nasib ribuan jiwa yang tidak bisa makan? Bukan hanya dari satu pihak saja terus ini selesai. Namun harus di pemberdayaan. Iya. Harus ada pemberdayaan. Nah, dialog dan diskusi seperti itu saya dengungkan terhadap para pengambil kebijakan. Agar mereka itu dalam melaksanakan penertiban tidak hanya sebatas menertibkan tidak boleh jualan, namun harus ada solusi. Nah, itu yang paling penting. Terus sampean kan sudah terbentuk nih organisasinya sebagai ketua, sampean juga skill apa nanti yang pengen sampean bentuk di UMKM tuh untuk memproteksi ya organisasinya sampean ini supaya bergen ke pemerintahan tuh juga tetap kuat gitu. Karena kan kalau cuma satu orang seperti yang sampean sendiri itu kan nanti mungkin ada keterbatasan. Berarti sampean mengkader mereka generasi pendidikan politik, kaderisasi, bagaimana kesadaran individu yang saya miliki ini menjadi kesadaran kolektif mereka. Betul. Sehingga walaupun tanpa mukhlis mereka berdaya. Betul. Karena mereka ini sudah punya kesadaran. Punya kesadaran. Dan ini memang butuh proses. Wah, itu sama-sama kayak legacy ya. Sampean punya legacy ke. Ya, tugas kita sebagai advokasi itu bagaimana kesadaran individu, kesadaran kita, kesadaran pribadi itu harus menjadi kesadaran kolektif. Baru mereka itu berdaya. Sehingga setiap individu bisa berdaya dan bergen daripada organisasi itu juga nilai tawar organisasi itu akan kuat. Benar. Dan tidak selalu menjadi korban dari sebuah kebijakan. Tapi akhirnya kan ketemu ya Pak ya, titik tengahnya. Apa yang sering dirasa kurang dari pemerintah, sampean sampaikan. Apa yang dirasa kurang dari masyarakat, pemerintah juga sampean ketemu di sana. Ada nggak Pak kayak kegiatan-kegiatan tertentu misalkan di mana sampean melibatkan ini dari organisasi ini dengan pihak-pihak pemerintah, diskusi terbuka gitu itu. Kalau kita ada masalah ya, kalau ada masalah, ada kasus gitu, kita audiensi. Itu sudah mirip organisasi banget, organisasi. Artinya nanti setiap cabang saya minta 5 orang, berarti kan 5 cabang, berarti ada 25 orang. Ayo ikut. Sampean sudah sukses banget itu membawa itu ini. Dulu ketemu Satpol PP dia takut, dia kantor Satpol PP datangin. Ajak diskusi kepalanya kan gitu. Subhanallah. Nah, ini apa ya? Sehat sudah itu. Sudah organisasi yang sangat sehat Pak ya. Ini pendidikan politik. Pendidikan politiknya udah jalan. Nah, saya sudah melihat ada kesadaran teman-teman untuk aktif dalam berorganisasi. Saya sudah senang. Alhamdulillah. Ya. Gitu. Oh, keren banget ya Allah. Saya dapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Mukhlis ini sebagai ketua paguyuban PKL. Sebenarnya ini cair banget obrolannya, enak banget, asik banget, dan semoga ini inspiratif. Hanya saja ini karena keterbatasan waktu ini Pak, jadi kayaknya kita harus ini mungkin Pak untuk sesi akhir itu sampean boleh sampaikan mungkin apa pandangan sampean tentang UMKM yang sampean naungi ini ke depan. PKL ya. Ya, PKL. Ya. PKL saya selalu sindir. Masa kita ini selalu PK5. Sekali-sekali PK6. Apa itu, Pak? Jadi pengusaha. Iya. Dan saya tekankan teman-teman, PKL itu kan orang desa ya, orang pinggiran. Hijrah ke kota, indikator keberhasilan Anda harus punya rumah. Ya, benar. Itu sudah jadi target ya, harus punya rumah. Kalau Anda punya rumah,
terus punya mobil, berarti Anda sukses. Saya selalu support. Langsung ke hal-hal material sama Ya. jangan ada bentuknya. Aduh ya Allah. Akhirnya selalu saya motivasi mereka untuk selalu maju. Siap. Oke, siap. Oke, luar biasa sekali teman-teman obrolan kita pada sore hari ini. Sayang sekali, sekali lagi mungkin nanti kita akan undang lagi Pak Mulis untuk kita berbincang lebih seru lagi tentang PKL dan UMKM lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Pak Mulis atas waktu dan share-nya. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa mengambil manfaat dan juga tergerak untuk memberikan kesadaran politik terhadap masyarakat yang belum tersentuh gitu kan. Mungkin itu saja obrolan dari kita tim ngopi-ngopi ngobrol pintar penuh inspirasi. Thank you.